Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang apabila Allah Subhanahu wa taala memilih kepada seorang hamba dijadikan orang yang baik, maka dipahamkan dengan ilmu agama. Maka diletakkan ilmu agama di dalam kolbunya, ucapannya adalah ucapan ilmu agama, pandangan matanya adalah pandangan agama, telinganya mendengarkan tentang ilmu-ilmu agama, perjalanan hidupnya penuh dengan ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." May yuridillahu man, barang siapa, yurid, yang menginginkan, man, barang siapa yurid yang menginginkan, Allahu Allah, bi khairan, menginginkan orang itu dijadikan orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka dipahamkan dengan ilmu agama. Ilmu agama ini adalah ilmu yang mencabut hati kita, pengakuan-pengakuan Tuhaniyah, pengakuan rububiyah, pengakuan ketuhanan. Orang ini kalau bisa, kalau alim, rata-rata itu merasa seperti Tuhan. Orang itu kalau sukses merasa segala-galanya, sehingga dia lupa kalau dia itu pernah ngantuk, dia lupa kalau dia itu pernah tidur, dia lupa kalau dia bisa berak dan kencing, dia lupa kalau dirinya tercipta dari sperma yang menjijikkan, dari kelaminnya mbak-mbak, kelaminnya ibu-ibu yang menjijikkan, keluar sama persis dengan keluarnya air kencing. Lalu lahirlah sosok jabang bayi. Nggak ada jabang bayi lahir wis jaketan, nggak mau celana jin, nggak ada, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya suara tangisan yang semua orang menertawakannya. Ada jabang bayi nangis, cengar, 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 cengar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar? Senyum semua enggak? Ada yang ikut menangis? Ya Allah, nggak ada. Semuanya senyum semua. Ya. Jadi ilmu agama ini adalah mengeluarkan jiwa merasa sok, merasa hebat, merasa alim, merasa kaya, merasa sukses, merasa segala-galanya tercabut dalam kolbunya, digantikan dengan sebuah kata ubudiyah, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri kita adalah hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian, liya'budun dari kata abdun. Abdun itu artinya hamba. Kalau kita ini statusnya hamba, hamba itu artinya budak. Kalau kita ini statusnya budak, kemudian ono budak, ono salaman ono ini, senenge pol nak diambung, santri-santri ini tangannya dicium, banggane pol, merasa bangga kalau ada orang begini semua, seakan-akan segala-galanya, merasa bangga apabila mereka berjalan di karpet merah, merasa bangga apabila mereka duduk di panggung-panggung, kemudian semua hormat. Padahal itu adalah tipuan-tipuan dunia. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa laib. Tiada kehidupan dunia kecuali hanya permainan, tipu-tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mataun ghurur. Dunia ini, kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang semuanya menipu. Makan yang nikmat berubah menjadi kotoran. Cinta kepada seorang wanita dan lelaki berubah menjadi keluarga yang penuh dengan malapetaka. Cinta dengan rumah yang mewah yang megah berubah menjadi seorang hamba sahaya, menjadi hambanya rumah, menjadi hambanya mobil, menjadi budaknya motor, menjadi budaknya usaha-usaha mereka. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci ilmu agama, kunci ilmu agama, miftahul ulum,
an-nahwu was-sarfu wal-lughat. Kunci daripada agama adalah nahwu, saraf, lughat. Anggap saja agama ini adalah seperti gudang. Di sini ada ilmu tauhid, di sini ada ilmu fikih, di sini ada ilmu hadis, di sini ada ilmu terus. Banyak ilmu. Banyak ilmu di sini. Kalau pengen membuka ini caranya harus membuka gudangnya dulu. Di sini ada kuncinya. Kuncinya ilmu. Miftahul ulum. Miftahul ulum. Kuncinya ilmu adalah nahwu, sharaf, lughat. Nahwu, sharaf, lughat. Nahwu ini adalah abul ilm, bapaknya ilmu. Sedangkan sharaf adalah ummul ulum, ibunya ilmu. Bapak sama ibu utama mana? Bapak adalah kepala keluarga, ibu adalah ratunya keluarga. Bapak adalah kepalanya keluarga. Makanya bapak ini walaupun bagaimanapun itu bapak itu segala-galanya. Sebuah rumah tangga itu kalau udah gak ada bapaknya, namanya anaknya namanya yatim. Yatim piatu. Tapi kalau ibunya gak ada tapi bapaknya masih ada, tidak bisa dikatakan yatim. Kenapa bisa seperti itu? Sebab ibu yang telah ditinggal wafat oleh bapaknya, oleh suaminya, kurang pinter cari istri. Makanya rata-rata ya mbok rondo rata-rata setelah suaminya wafat rata-rata istiqomah rondone. Percaya enggak? Dari ibunya Kang Fikri rondo. Ojo benter-benter rondo. Rondo. Ibuke Ustadz Muharrar. Ojo benter-benter. 14, satu RT 14 rondo semua. Tapi kalau bapak kalau ditinggal mati bojone, apa meneh bapake Mas Huda, bojone mati gini. Durung mati wae wis ngrancang kok, nek bojoku mati kawin meneh. Makanya bapak itu lebih berkuasa. Bapak itu lebih kuasa. Makanya ilmu nahwu itu lebih berkuasa daripada ilmu sharaf. Ilmu nahwu lebih berkuasa daripada ilmu sharaf. Pondok-pondok pesantren yang dilantunkan lagu-lagu itu rata-rata ilmu nahwu. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki amadu rabbila khairu maliki. Sholiyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syurafa wa astainullah fi asiyah tuqaribul aqsa bi lafdil mujazi wa taqsutul badla bi wa'dil mujazi wa taqtadi. Itu nandoman ayahnya ilmu, nandoman abul ulum, nandoman ilmu nahwu. Coba kalau saya ngomong, coba nandomkan sorof, enggak ada nandoman ini. So mamanya ada paling fa'alu, nandomannya enggak ada. Makanya kadang-kadang ilmu sorof itu terlantar, ilmu nahwu do ditenani. Padahal sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu itu 3 tingkat. Pangkat derajatnya ibu lebih tinggi dibandingkan seorang ayah. Jadi ibu itu pangkatnya 3, Kang. Dengerin, Kang. Ibu itu pangkatnya tidak daripada ayah. Ayah itu paling golekno duit tok. Tapi kalau ibu mengandung selama 9 bulan, kamu bisa lahir ini baru kayak ibumu. Seumpamane di saya lagi meteng mentu sithik pelotot mentu sampean. Gede ngerti nak sampeyan dah kayak ngene iki wayang ngaji enggak ngaji itu. Sampean ibuke sampean meteng tutuki sampean. Ibu itu punya pangkat derajat
3 tingkat lebih tinggi daripada ayah. Gara-gara mengandung selama 9 bulan. Kemudian melahirkan. Alhamdulillah kita dilahirkan oleh ibu kita. Wis umpamane ibumu mutung mau nglahirke kowe anggere mentu sirahe balikno meneh, mlebu balikno meneh. Lak gedhe ning jero zaman. Alhamdulillah kita dilahirkan. Jadi mengandung, melahirkan dan merawat. Siapa yang menimang-nimang anak nyampe dewasa? Ibu. Anak nangis malam-malam, yang bangun itu ibunya. Makanya ibu umul ulum atau ilmu sorof itu terlantar. Padahal umul ulum ilmu sorof itu memahami. Seumpamanya ada lafaz zaidun. Sing rawat za ya dal. Ini sorof. Ya za dal sorof. Za namanya fa fi'il. Ya namanya ain fi'il. Dal namanya lam fi'il. Sing rawat iku sorof. Nahwu itu cuman dun iki tok. Ini nahwu. Pekerjaannya bapak kan terima sithik tok. Paling kerja, berangkat jam 8 kerja, jam 4 sudah pulang. Pekerjaannya bapak mengkuwi tok. Ibu gitu. Awet mapan turu nyampe tangi turu. Kok mapan turu tangi turu? Awet bangun tidur nyampe turu meneh. Ngono ki kerja terus. Anake wis turu nu ije kerja. Mau ning ngrawat anake saya dan ngrawat pakane. Ini seorang ibu seperti itu. Makanya kadang-kadang santri-santri ini tuh, anak-anak itu rata-rata itu kalau sama bapak wedine bol, tapi kalau sama ibu belas gak wedi. Bapake wahing sepisan langsung meneng cep. Ibu ngetrimil nyampe dari pagi nyampe sore nyampe pagi lagi lho. Ora dibuku blas. Dijak omongan sama bapake nggih basane nriti bareng dijak omongan karo ibu. Apa, Mak? Apa? Ma. Disuruh belanja. Duitnya piro, Mak? 50.000. Susu ora iku, Mak? Susu empek ya, Mak. Kok empek piye? Helm empek lah, Mak, ngene. Dimpek. Belanja 10.000, uangnya 50.000, 40.000 dimpek disai. Alamak, Mak. Alah. Menarampe mau belanja. Coba sing ngakon bapak. Nggih. Tukono rokok ya? Nggih. Tuku rokok. Di Samsu. Susuke lho diwehno kabeh gak wani korupsi. Paling mendeleng tok, dikeliriki tok. Pake medhit. Ini bukti bahwasanya ilmu nahwu itu cuman zaitun, zaitan, zaitin. Jadi akhir harokat itu namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu abul ulum, ayahnya ilmu. Berhubung ayahnya ilmu, bapak itu berkuasa dalam keluarga. Keluarga bisa hebat, bisa punya kewibawaan apabila ada bapaknya. Sehebat apapun seorang perempuan kok suaminya wafat, hilang kewibawaan keluarga. Bahkan seorang ibu tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak-anaknya. Tapi kalau bapak bisa. Senajan Pak Ane iki rapate kelular-kelulur, senajan bapak seperti itu. Tapi kata Allah, lelaki itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu ar-rijal qawwamun. Lelaki itu segala-galanya. Segala-galanya. Wis pokoke wong lanang itu senajan wong lanang sing ngene-ngene iki lho. Kelular-kelulur Subhanallah, nanti kalau besar itu keluruk itu iso greng gitu ya. Jadi miftahul ulum, kuncinya ilmu adalah nahwu, sorof, lughat. Kalau Anda pengen membuka semua ilmu, membuka ilmu fikih, membuka ilmu hadis, membuka ilmu tafsir, membuka ilmu tauhid, membuka ilmu apapun, semua ilmu agama ini syaratnya harus belajar nahwu, sorof, lughat. Nahwu adalah abul ulum, ayahnya ilmu.
Sorof adalah ummul ulum, ibunya ilmu. Lugat adalah makna. Zaidun, za, ya, dal namanya sorof. Dun dan din namanya nahwu. Makna daripada Zaid adalah orang yang namanya Zaid. Ini namanya lugat. Lugat itu adalah bahasa. Kalau di kitab namanya komus. Komus ini namanya ilmu lugat. Makanya cara untuk memahami arba'in, caranya adalah satu, gunakan materi nahwu sorof lugat. Satu, arba'in. Nomor dua, amsilah. Amsilah itu tasrif. Nomor tiga adalah kamus. Nomor empat adalah iklal. Nomor empat adalah iklal. Kalau di arba'in ini namanya iklal al-abniyah as-sab'ah. Iklal, cara mengiklal bina yang ada 7. Kemudian yang terakhir adalah mempraktekkan arba'in dengan kitab. Dengan kitab. Kalau di sini prakteknya pakai al-yaqutun nafis, pakai kitab fikih. Karena kitab fikih ini adalah cara untuk mensosialisasikan, cara untuk menyelesaikan problema hidup. Karena sesungguhnya hidup ini dituntut oleh Allah untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang disunahkan, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang mubah. Di sini ada di sini semua. Sehingga yang kita praktekkan adalah al-yaqutun nafis. Pada arba'in ini materinya hanya sedikit, yaitu dengan menggunakan materi-materi pokok. Ada berapa materinya? 13. Ada 13. Sebutkan kalimat dan alamatnya, mu'rab, mabni, ta'alluq, faidahnya, kalimat huruf, i'rab dan alamatnya, ma'rifat, nakirah, sigot, bina, wazan fi'il, qiyas istilahi, qiyas lugawi, ilal makna. Ini kalau saya sampaikan tidak harus pakai 40 hari. Saya sampaikan malam ini juga, detik ini juga katam. Saya sampaikan malam ini maghrib nyampe isya itu katam. Yang lama itu adalah mempraktekkan. Yang lama itu mempraktekkan. Sulit itu mempraktekkan. Akan jadi sulit apabila kita punya pikiran yang sulit. Tapi kalau kita punya pikiran yang mudah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perindividuan orang akan dihidupkan oleh Allah menurut apa yang digerinjitkan di dalam kolbunya. Kalau kolbunya mengatakan sulit, maka akan disulitkan oleh Allah. Kalau kolbunya mengatakan mudah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Mempelajari arba'in sulit apa mudah? Mudah. Sangat mudah. Karena mudah adalah kekasihku, Siti Mahmudah. Dadah. Istriku nonton itu. Sangat mudah. Arba'in ini sangat mudah. Yang ditelusuri hanya sekilas ini saja. Hanya sekilas ini saja. Setiap ada kalimat huruf, cara deteksinya adalah melihat lafadznya, lalu disebut kalimat apa, sebab apa, mabni apa, mu'rab, sebab apa, mabninya apa, ta'alluqnya apa, faidahnya apa, maknanya apa. Selesai. Kalimat huruf selesai, hanya menyebut semacam itu. Walaupun kamu tidak paham nahwu, walaupun kamu tidak paham jurumiyah, tidak paham imriti, tidak paham alfiyah, kalau kamu mampu untuk menunjuk semacam itu, maka bisa apapun materinya,
apapun kitabnya, apapun pelajarannya. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz ba, kita teliti. Ada lafaz ba, kalimah. Sebab mabni apa murab? Sebab mabni apa? Ta'alluq pada lafaz. Faidahnya, mananya. Cara untuk mempelajari ini semua, caranya adalah lihat pada rumus di sini. Ini ada rumus, lihat yang paling bawah. Halaman kedua, halaman pertama. Silakan para teman-teman semuanya dimanapun Anda berada yang belum punya materi Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharfi wal Lughat, yang belum punya buku Arba'in fi Nahwi wa Sharfi wal Lughat, yang belum punya PDF Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharfi wal Lughat, silakan chat di nomor WA saya 081. Insya Allah akan saya kirimi PDF secara gratis. Jadi diteliti di sini. Ini kalimat halaman ke-3. Sebab halaman ke-3. Mabni, sebab mabni halaman ke-4, 5, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Lihat. Kalau ta'alluq diterangkan pada halaman 7. Kalau faidahnya diterangkan pada halaman 10 dan 11. Kalau makna diterangkan pada kamus. Selesai. Pokoknya kalau kalimat huruf seperti itu, kalimat huruf selama-lamanya. Mabninya kalimat huruf ada. Mabninya kalimat huruf ada 4. Sebutkan. Sukun, fathah, kasroh, dhammah. Yang sukun contohkan. Yang fathah, yang kasroh, yang dhammah, mundur. Nanti diterangkan di situ. Kemudian kalau kamu menemukan isim, lihat isimnya itu isim apa? Karena isim itu terbagi menjadi, kalimat isim terbagi menjadi, sebutkan. Mu'rab, mabni. Apa mu'rab? Apa mabni? Ini ada mu'rab, ada mabni. Cara mendeteksinya ini. Cara mendeteksinya. Jadi nanti kalau ada lafaz, caranya kita teliti. Lafaznya itu namanya kalimat apa, sebab apa, mu'rab apa, mabni. Sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, makrifat atau nakirah, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilalnya bagaimana, maknanya apa. Itu. Nanti kalau ketemu dengan isim yang mabni juga gitu. Kalau ketemu isim yang mabni kita teliti. Kita teliti. Kita teliti lafadznya dulu. Kemudian kita tunjuk. Kalimahnya apa? Sebab apa? Kalimahnya apa? Mabni apa? Mu'rab. Sebab apa? Mabninya apa? Mahal apa? Sebab apa? Makrifat atau nakirah, sebab apa, wake apa, maknanya apa, gitu. Selesai. Setelah itu kita jelajah kalau ada kalimat fi'il. Kita jelajah kalau ada kalimat fi'il. Apa fi'il? Pekerjaan. Kalimat fi'il ada. Sebutkan. Mabni, mu'rab. Apa mabni? Apa mu'rab? Fi'il yang mabni ada 2. Fi'il yang mabni ada 2.
Sebutkan madi amar. Fi'il yang murah fi'il mudhari. Nanti kalau ada fi'il madi, caranya meneliti adalah kita teliti lafaznya dulu. Lalu kita tunjuk kalimatnya apa, sebab apa, mabni apa, mu'rab, sebab apa, mabninya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'lanya bagaimana, maknanya apa. Selesai. Nanti kalau ada fi'il amar juga gitu. Kita teliti lafaznya dulu, lalu kita tunjuk kalimatnya apa, sebab apa, mabni apa, mu'rab, sebab apa, mabninya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, bagaimana, ilalnya bagaimana, maknanya apa. Selesai. Setelah itu meneliti fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari, kita teliti dulu lafadznya. Lalu kita tunjuk kalimatnya apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'lanya bagaimana, maknanya apa. Selesai. Nanti tinggal mempraktekkan. Ini caranya supaya bisa mempraktekkan. Tentu kita mempelajari satu persatu. Kita pelajari satu persatu. Dari tanda-tanda kalimat isim, fi'il, huruf. Kemudian memahami di sini ini keterangannya itu huruf dulu, setelah huruf fi'il, setelah fi'il baru isim. Jadi arba'in ini keterangannya kalimat huruf dulu, kemudian fi'il, kemudian isim. Ini beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain rata-rata isim dulu, baru fi'il, baru huruf. Tapi kalau di arba'in dibalik. Kenapa dibalik? Karena arba'in ini dicocokkan dengan Al-Quran. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut pertama kali adalah menggunakan kalimat huruf. Pada lafaz bismillah, ba ini kalimat huruf. Setelah kalimat huruf Allah menyebut ta'aluknya ba, yaitu pada lafaz abtadi'u, itu fi'il. Kemudian setelah ba namanya ismi, itu isim. Sehingga cara menerangkan di sini ini kalimat huruf dulu, kemudian fi'il, kemudian isim. Kalimat huruf materinya sedikit. Kalimat huruf, apa tanda-tanda kalimat huruf? Kalimat huruf selama-lamanya. Mabninya kalimat huruf ada? Mabninya kalimat huruf ada? 4. Sebutkan. Yang sukun contohkan. Yang fathah contohkan. Yang dhamma contohkan. Yang kasrah contohkan. Ya. Yang dhamma contohkan. Mundu. Sangat mudah. Kalimat huruf yang mabninya sukun ada berapa? 55. Sebutkan. Kalimat huruf yang mabni fathah ada? 20. Sebutkan. Kalimat huruf yang mabni dhamma ada? Kalimat huruf yang mabni kasroh ada? Sebutkan. Kalimat huruf yang mabni dhamma ada? Sebutkan. Huruf ada berapa huruf? Sebutkan.
Apa mabani? Apa ma'ani? Kalimat huruf mabani ada? Sebutkan. Huruf sogi ada? Sebutkan. Jaba ta ta yim a o. Kali huruf ilat ada berapa? Sebutkan. Kalimat babu ya. Jumlah hurufnya kalimat huruf ada? Sebutkan. Yang satu ada berapa? 13. Yang dua? 26. Yang tiga? 24. Yang empat? 13. Yang lima? 1. Macam-macam kalimat huruf ada? Semua kalimat huruf yang mempunyai ta'aluk huruf. Apa ta'aluk? Ada berapa macam ta'aluk? Sebutkan. Apa khos? Apa am? Ta'aluk khos kembali pada fi'il ada? Sebutkan. Sifat fi'il ada? Sebutkan. Ta'aluk am kembali pada? Di saat ada dzaraf atau jar majrur diterkib menjadi? Sebutkan. Khobar hal naat silah. Jadi ilmu nahwu sharaf lugat. Ilmu nahwu sharaf lugat itu seperti ini. Yang sepertiga huruf, yang sepertiga fi'il, yang sepertiga isim. Semua kalimat huruf itu mempunyai ta'aluk dan mempunyai faidah. Apa faidahnya min? Ila, an, ala, fi, ruba, waw ruba, ba, kaf, lam, waw kosam, ka kosam, ka kosam, mud, mundu, kola, ada, asa, hatta. Itu mempunyai faedah-faedah. Kalau kita sudah mengetahui tanda-tanda kalimat huruf, tanda-tandanya sudah kita ketahui, macam-macamnya sudah kita ketahui, kemudian ta'aluk sudah kita ketahui, kemudian faedah sudah kita ketahui, maka selesai sudah membahas tentang kalimat huruf. Artinya 30% sudah kita kuasai. Setelah huruf itu kita kuasai, lalu kita pelajari kalimat fi'il. Apa fi'il? Fi'il ada? Sebutkan. Tanda-tanda fi'il madi. Fi'il madi mabni dengan syarat. Apabila ada fi'il madi bertemu dengan wawu jamak maka mabni. Contohkan. Fi'il madi apabila bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik maka mabni. Dhamir rafa mutaharrik ada? Sebutkan. Kakitu, tomatun, tonna, na. Fi'il madi ada? Sebutkan. Apa soi akhir? Ada berapa huruf soi? Sebutkan. Contoh do engin pak kota lamin noda. Yang nggak bisa contohkan qoro'a. Yang ba doroba. Yang ta jim ha ho dal ro ja sin shin. Selesai. Yang mutal, fi'il madi yang mutal ada? Sebutkan. Wawu ya. Yang wawu contohkan. Wajah. Yang ya. Roma. Selesai. Fi'il madi selesai. Kemudian mempelajari fi'il mudhari. Tanda-tanda fi'il mudhari. Huruf mudhari ada. Sebutkan. Terkumpul pada lafaz. Fi'il mudhari hukumnya. Fi'il mudhari murab apa mabni? Murab dengan syarat. Fi'il mudhari hukumnya mabni apabila bertemu dengan nun taukid atau nun jama' inas. Apabila ada fi'il mudhari kemasukan nun taukid maka mabni. Nun taukid ada? Sebutkan.
Apabila ada fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid maka mabni fathah. Nun taukid ada 2. Sebutkan. Apabila ada fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak inas maka mabni. Contohkan. Fi'il mudhari hukumnya murabba mabni. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il mudhari ada. Sebutkan. Fi'il mudhari dibaca rafa apabila. Fi'il mudhari dibaca nasab apabila. Amil nawasib ada. Sebutkan. Amlan dan kailan jurus atta terkifa. Fi'il mudhari dibaca jazm apabila. Amil jawazim ada. Sebutkan. Imma man ma. Fi'il mudhari ada berapa? Sebutkan. Sahih akhir, mutal akhir. Yang sahih akhir ada berapa? 26. Yang sahih akhir ada berapa? 2. Sebutkan. Alladzi lam yatasil fi akhiri seon. Alladzi yatasil fi akhiri seon. Atau dinamakan apa? Af'al khamsah. Ada berapa af'al khamsah? 5. Sebutkan. Yaf'alani, taf'alani. Ketika nasab bunyinya yaf'ala, taf'ala, taf'alu, taf'ali. Ketika jazm bunyinya yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'ali. Fi'il mudhari yang mutal akhir. Fi'il mudhari yang mutal akhir ada berapa? 2. Sebutkan. Alladzi lam tasil bi seon, alladzi tasil bi seon. Fi'il mudhari yang mutal akhir ada berapa? 3. Sebutkan. Alif babu ya. Yang alif contohkan. Yasa. Yang babu yazu. Yang ya yarni. Yasa kias. Yasa. Yasa yani. Yasauna. Taksa. Taksa. Tasayani. Taksaina. Tasayani. Tak. Aksa. Naksa. Yang babu contohkan. Yazu kias, yazu, yazuani, yazuna, tazu, tazuani, yazuna, tazu, tazina, tazuani, tazuna, arzu, nazu. Yang ya contohkan, yarmi, kias, yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi. Tarmiyani, yarmina, tarmi. Muna, tarmina, tarmiyani, armina, armina. Fi'il mudhari katam. Sekarang fi'il amar. Tanda-tanda fi'il amar. Fi'il amar ada berapa? Sebutkan. Fi'il amar sogi akhir contohkan. Idrib, kias, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Fi'il amar apabila bertemu dengan alif tasniyah maka mabni hakun nun. Apabila bertemu dengan wawu jama hakun nun. Apabila bertemu dengan ya muannas mukhatabah hakun nun. Apabila bertemu dengan nun taukid fathah. Apabila bertemu dengan huruf ilat haturatil ilat. Fi'il amar ada berapa? 2. Sebutkan. Sahih akhir, mutal akhir. Yang sahih akhir ada berapa? Yang sahih akhir. Jadi yang sahih akhir contohkan. Idrib, kias, idrib, idriba, idribu. Apabila bertemu dengan nun taukid sakilah bunyinya idribanna, kias, idribanna, idribani, idribunna, idribinna, idribani, idribnani. Apabila bertemu dengan nun taukid khafifah ya, idriban, kias, idriban, idribun, idribin. Fi'il amar yang mutal akhir ada 3. Sebutkan. Alif babu ya. Yang alif contohkan. Isya, kias, isya, isyaya, isyau, isyai, isyaya, isyaina. Yang babu uzu, kias, uzu, uzuwa, uzu, uzi, uzuwa, uzuna.
Yang ya irmi, kias irmi, irmia, irmu, irmi, irmia, irmi. Katam. Kalimah fi'il katam. 30% katam lagi. 30% tambah 30%, garek 30%. Apa isim? Apa isim? Isim ada. Sebutkan. Apa mu'rab? Apa mabni? I'rabnya masuk pada kalimat isim ada. Sebutkan. Contohkan. Zaitun, zaitan, zaitin. Zaitun i'rab. Zaitan i'rab. Zaitin i'rab. Isim yang dibaca rofa ada. Sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada. Isimnya kana wa akhwatiya, ismanya inna wa akhwati. Tabilil marfu. Fa'il ada. Sebutkan. Isim dohir, isim domir, mu'awwal bil masdar. Naibul fa'il ada. 3. Sebutkan. Isim dohir, isim domir, mu'awwal bil masdar. Mubtada ada. 3. Sebutkan. Isim dohir, isim domir, mu'awwal bil masdar. Mubtada isim dohir ada. 2. Sebutkan. Lahu khobar, lahu marfu, sajama, sajal, khobar. Khobar ada. 2. Sebutkan. Mufrad, ghairu mufrad. Khobar mufrad ada. 2. Sebutkan. Jamid mustaq. Yang ghairu mufrad ada. 2. Sebutkan. Jumlah sifat, jumlah ada. Semangat, semangat. Jumlah ada. 2. Sebutkan. Ismiyah tersondari. Ya fi'liyah tersondari. Sifat fi'il ada. Sifat fi'il ada. 2. Sebutkan. Dorob dan jar majrur. Apa tabe? Tabe ada. Sebutkan. Lil marfu, lil mansub, lil majrur. Tabe lil marfu ada. Sebutkan. Atatob taukid badal. Tabe lil mansub ada. Hikmat. Sebutkan. Atatob taukid badal. Tabe lil majrur ada. 4. Sebutkan. Atatob taukid badal. Gampang. Isim yang murab udah selesai. Sekarang bahas tentang isim yang mabni. Katam. Rampung toh, arba'in rampung, Mbak. Makanya belajar ilmu arba'in itu cepat. Ma bainal maghrib wal isya katam. Ma bainal maghrib wal isya katam. Isim yang mabni ada. 11. Isim yang mabni ada. Semangat, semangat. Masih semangat. Masih semangat. Masih. Isim yang mabni ada. Pokoknya yang semangat, tak doakan istrinya cantik, suaminya tampan, hidupnya kaya raya. Isim yang mabni ada. 11. Sebutkan. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istibham, isim syarat, isim isim mufrad, munada, mufrad, alam, munada, nakirah, mafsudah, akad, murakkab, mafruqatun. Ya, selesai. Sekarang bahas isim domir. Apa isim domir? Isim domir ada. Sebutkan. Apa baris? Apa mustatir? Yang baris ada. Sebutkan. Munfasil, muttasil. Ayo semangat. Yang munfasil ada. 2. Sebutkan. Mahal rofa, mahal nasab, yang mahal rofa, yang mahal rofa, yang mahal rofa. Contohkan. Wa huma, hum, iya huma, antum, anti, antuma, ana, nahnu. Yang mahal nasab. Iyahu kias, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyaki, iyakuma, iyaya, iyana. Domir mutasil punya berapa mahal? 3. Sebutkan. Ya mahal rofa, contohkan.
Doroba kias. Doroba doroba. Dorobu. Dorobat. Dorobata. Dorobna. Dorobta. Dorobtuma. Dorobtun. Dorobti. Dorobtuma. Dorobtuna. Dorobtu. Dorobna. Ya mahal nasab contohkan. Dorobahu kias. Dorobahu. Dorobahu ma. Dorobahun. Dorobaha. Dorobahu ma. Dorobahunna. Dorobata. Ya mahal cirada. Sebutkan. Kemasukan huruf cer mudhof ilaih. Yang kemasukan huruf cer contohkan. Bihi kias. Bihi. Bihi ma. Bihim. Biha. Bihi ma. Bihinna. Ika pikuma. Pikum. Piki pikuma. Pikunna. Pipina. Yang mudhof ilaih contohkan. Doribu kias. Daribuhum, daribuha, daribuma, daribunna, daribuka, daribukum, daribuki, daribukuma, daribi, daribuna. Isim domir mustatir ada berapa? 2. Sebutkan. Wujub jawas. Yang wujub ada 4. Sebutkan. Fi'il amar mufrad mudzakkar. Fi'il amar mufrad mudzakkar mukhatab. Fi'il mudhari mufrad mudzakkar mukhatab. Fi'il mudhari mutakalim wada. Fi'il mudhari mutakalim ma'al ghair. Isim domir mustatir jawas ada 4. Sebutkan. Isim madhi mufrad mudzakkar ghaib. Fi'il madhi mufrad muannas ghaibah. Fi'il mudhari fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah. Katam. Apa maknanya gua? Yang laki 1 huma, yang laki 2 huwa dia. 1 2 3. Lelaki 1 huma dia, lelaki 2 hum dia, lelaki banyak. Semangat. Domir. Perempuan 1 huma dia, perempuan 2 huma dia, perempuan banyak. Itu domir ghaibah. Antar lelaki 1 antuma, laki 2 antum kamu, lelaki banyak. Itu domir mukhatab. Anti kamu perempuan, antuma kamu perempuan 2 antum banyak. Itu domir. Ana saya. Itu domir mutakalim wadah. Lalu kami atau kita. Itu domir. Selesai. Bahas tentang isim domir. Isim isyarah apa isim isyarah? Mudah. Itu semuanya di sini semua. Mudah. Paling cuma itu saja. Nanti setelah itu terus praktek. Kita praktekkan satu persatu. Mudah. Ini kalau kita panjangan hafalkan atau paling seminggu paling. Setelah seminggu atau paling iso guyu-guyu dewi. Seminggu katam ini kalau dihafalkan. Sangat mudah. Semoga saja pertemuan kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk para teman-teman semuanya yang belum punya arba'in fi nabi wa sahbihi wal lughat, chat di nomor WA saya 081 228 032 825. Demikian dari saya, kurang lebihnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semah.